Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Pada malam ini saya dan tim akan mengadakan eksperimen bagaimana kita akan menyalakan dupa. Ini lihat, ini dupa asli. Silahkan dilihat, ini dupa asli. Kita akan menyalakannya di malam hari. Ini tepat pukul setengah 12 malam. Oke. Nah, jadi apa gunaan dupa ini? Pertama, orang Jawa menggunakan dupa untuk digunakan sebagai sesajen. Yang kedua, ini bisa digunakan untuk kontemplasi. Kontemplasi apa? Kontemplasi itu merupakan sebagai sarana untuk pemanggilan makhluk gaib. Oke, sudah saya siapkan. Ini dupanya ya teman-teman. Ini dupa asli. Ini biasanya disebut dengan dupa kerucut, asli dari Gunung Kawi. Jadi nanti silahkan dilihat, disimak videonya sampai selesai apa yang akan terjadi. Mungkin ini akan menjadi suatu video yang sangat menegangkan teman-teman. Jadi nanti akan saya matikan lampunya di sini. Kita sterilkan dari lampu, tidak ada pencahayaan sama sekali. Ini dinyalakan dan kita biarkan. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini. Jadi langsung saja kita mulai teman-teman eksperimennya malam ini. Ini lampu sudah saya sterilkan, jadi ini benar-benar gelap. Di sampingnya ini juga merupakan sawah ya teman-teman. Jadi lihat, ini sawah. Jadi langsung di tempat terbuka sebenarnya, meskipun ini di depan rumah tapi ini tempat terbuka. Jadi ini langsung saya dengan media ini kertas koran, ini tadi dupanya. Jadi ini saya taruh sini agar mudah untuk dibakar ya teman-teman. Ini saya taruh sini ya. Oke, ini saja mulai untuk eksperimen. Jadi setelah dinyalakan gini, ini udah menyala, langsung kita matikan. Ini udah banyak asapnya ya teman-teman. Ini asapnya real, ini bukan rekayasa, ini real. Jadi terus saja kita lanjutkan, kita biarkan, kita taruh di asbak, kita taruh di asbak ya teman-teman. Oke, kita biarkan di sini. Ini sebagai media saja, dan terus simak apa yang selanjutnya akan terjadi. Jadi kita sebenarnya 3 tim bersama kameramen Mas Hanafi, ini juga ada Mas Heri. Oke Mas, sampai ke sini Mas. Udah sampai ke sini Mas. Ini jadi dengan santai aja, biar tetap menyala teman-teman. Baik, baunya sangat wangi sekali teman-teman. Nanti kalau ada kontemplasi ya Mas Heri ya, Mas Hanafi, kalau ada kontemplasi langsung bicara aja depan kamera Mas. Dilanjutkan dengan ngobrol santai. Mas, gimana apa pengalamannya selama Anda menggeluti di dunia gaib Mas? Silahkan ceritakan. Mungkin ada beberapa pusaka yang Anda mengerti. Silahkan dimulai dengan apa. Itu Anda membawa apa Mas itu Mas? Ya, sebentar. Saya akan, selama saya belajar mengenai dunia spiritual, saya akan menjelaskan sedikit tentang sebuah media, yang mana media ini berasal dari hewan kumbang yang terlihat cantik
sayapnya, yang mana hewan kembang sayap ini jarang orang yang tahu. Dan sebenarnya media sambar lilin ini bisa dibuat pakai susuk, bisa pepelarisan pun juga bisa. Jadi itu kumbang apa mas? Maksudnya Namanya kembang sambar lilin. dekatkan ke kamera mas. Ini kembang sambar lilin yang mana dipakai buat media susuk ataupun pelarisan. Pelarisan juga bisa, susuk juga sama juga bisa. Kalau susuk itu biasanya dimasukkan di mana? Kalau ini setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau misal saya pun untuk menggunakannya itu dengan cara ditelan, menggunakan pisang. Kalau itu saya pernah dengar ada apa seperti dukun itu masukkan di kulit, itu apa memang benar mas? Ya sebenarnya itu menurut saya itu bukan susu itu namanya ya. Kalau yang namanya susu itu yang apa namanya, yang media jarum itu seharusnya nggak harus ditancapkan. Kalau yang susu itu ditaruh, ditempel sini, nah setelah itu dibacakan doa mantra, setelah selesai susu itu langsung hilang. Jadi nggak usah dimasukkan, Itu cuma ditempel mas? ya cuma ditempel itu sudah. Itu saya dengar kok juga buat apa pencahayaan wajah, itu apa benar mas? Ya identik dengan itu, seperti susu emas, susu intan, merah delima, itu sama plat media aura karismatik. Jadi teman-teman, video ini juga berusaha untuk edukasi ya teman-teman. Tapi setelah saya menyalakan dupa ini, atmosfer di tempat ini suhunya sungguh panas sekali teman-teman. Mungkin nanti kalau salah satu kru dari tim merasakan kontemplasi ada apa langsung bicara ya. Langsung bicara. Ini panas sekali di sini. Jadi ini suhunya panas sekali teman-teman. Ini bukan rekayasa ya. Tadi sudah saya perlihatkan kamera bagaimana cara menggunakan dupa. Jadi gini teman-teman, kalian yang tidak percaya barang-barang goib, silahkan percaya. Karena apa? Goib itu merupakan iman. Kalau saya pelajari dari dulu itu, saya sudah belajar di dalam agama Islam, goib itu sudah disebutkan. Jadi di dalam satu surat Tuhan menyebutkan inna khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi di situ ada jinna itu merupakan kaum jin. Jin itu bukan seperti kita, jadi itu juga ciptaan Tuhan. Nah, kalau di Al-Quran dituliskan, jadi kita harus percaya ya, harus diimani ya mas. Lanjutkan mas, bagaimana? Ya saya melanjutkan media ini terutama mengenai media susuk ya. Untuk sambar lilin itu rata-rata seperti para artis itu mereka itu lebih memilih memakai sambar lilin daripada yang lain, karena sambar lilin tidak kalah bagus dari susuk yang lain seperti emas dan yang lainnya. Karena kan sambar lilin juga bisa buat mendongkrak karir seseorang artis ataupun yang lainnya, karena juga bisa membuat seseorang lebih tenar dalam bidang keartisannya. Begitu ya, seperti itu. Jadi artis itu juga banyak yang menggunakan susu ya mas ya. Jadi kalau seperti di negara kita Indonesia itu, para artis itu sudah kelihatan aura, dilihat dari auranya sudah terlihat itu. Makanya kalau kita lihat apa sih, melihat media itu kan artis itu wajahnya seperti wah gitu, mungkin itu bisa efek susu mas ya. Iya, daya tarik sendiri. Biasanya untuk menarik produsernya juga bisa ya, pelanggan. Gitu. Kalau yang secara pengalaman masnya kalau tentang jin atau barang gaib, pernah mengalami enggak mas dari selama anda belajar spiritual dari dulu? Ya pernah, seperti
melakukan kabar gaib ke suatu pusaka itu dulu juga pernah. Gimana? Ya itu di rumah saya sendiri pernah, ya sudah terlihat secara jelas. Bentuknya apa? Seperti itu tergantung, terkadang ada jin yang bentuknya seperti ini, seperti dari golongan jin yang ini, dan itu berbagai macam, banyak. Jadi Ada yang namanya Asmara Dewi, Nyai Mustika Kencana, dan yang lainnya. itu yang nama-nama jin apa? itu seperti kodam. Oh, itu kodam. Jadi di dalam pusaka itu ada kodamnya Mas. Ya, Nah, kalau sambil lilin ini kodamnya apa, Mas? kalau sambar lilin itu hasil dari alam. Oh, Dari alam itu sudah, ya seperti contoh sambar lilin ini ini nanti memang sudah ada kekuatannya, sudah ada yoni, tapi alangkah baiknya kalau dipasang itu harus dikasih doa agar lebih maksimal oh, jadi energinya. kalau bahasa spiritualnya ini mempunyai yoni Mas. Iya, betul. Oh, ini Yoni. mempunyai yoni teman-teman. Ada yoninya. Yoni itu ya seperti kelebihan lah. Jadi gini, Ya, saya tuh heran. Saya yang tidak tahu itu mengenai efek dari dupa ini sendiri. Nah, kan banyak orang tidak tahu. Orang zaman sekarang modern, milenial di 2020 ini kan anak-anak sekarang kan sibuk mengenai media. Kan gadget. tidak tahu mengenai tradisi-tradisi nenek moyang kita seperti dupa dan lain-lain, kan itu jarang orang mengerti. Anak sekarang itu kan jarang mengerti. Ya, padahal kita di Jawa Mas ya. Nah itu, nah ini kita sudah menyalakan dupa ini mungkin ya kurang lebih 10 menit ini. Ya, Nah bisa nyalakan ini nyalakan lagi mas. Ini sebelah kiri saya ini merinding ini. Serius ini sekarang merinding. suhunya sungguh panas Mas di sini. Itu. Panas sekali. Saya juga pertama, karena masih pertama kali saya. Kalau mau bertanya-tanya langsung saja ini Masnya yang sudah menggeluti lumayan lama di dunia spiritual. Saya dan Mas Hanafi ini tadi cuma sowan ke rumah Masnya kalau mau membuktikan apakah benar. Dengar-dengar Mas ya, dari itu kita itu kan ya udah lama tinggal di Jawa tapi nggak pernah ginian. Kita kan harus tahu apa yang dilakukan nenek moyang kita gitu. Jadi kan ya makanya saya kesini dan mau membuktikan. Nah yang saya tanyakan mas ya, Ya, jika kita sudah menyalakan dupa seperti ini kadang-kadang ini barang makhluk goib itu yang tertariknya di mana? Kan dupa ini ya dupa ini hanya kayak gini ya. Ya. Dupa ini seperti ini dan cuma efeknya kan cuma baunya wangi sekali. Ini Nah, wangi banget Mas. itu efeknya kok bisa menarik makhluk goib datang itu gimana? ya karena setahu saya itu yang namanya makhluk gaib seperti kodam dan yang lainnya, makhluk gaib itu suka dengan yang namanya wewangian. Dan yang namanya kodam itu kan bisa disuruh-suruh seperti lantaran lah, misal buat penundukan, bisa menggunakan media dupa, memakai foto, yang mana foto itu adalah seseorang yang perlu ditundukkan, seperti contohnya misalnya itu. Jadi ibaratnya kita menyalakan dupa, terus kita memanggil kodam. Nah, kodam itu tergantung kita hajat kita itu apa. Nah itu kita menyalakan dupa, ya terus kita kita kasih medianya seperti foto ataupun barang-barang yang mana orang perlu ditundukkan itu tadi. Oh, jadi begitu. Jadi dupa itu seperti umpan lah ibaratnya, seperti umpan Tinggal untuk makanan ya Mas. ya seperti itu. Jadi udah apa Mas? Oke, jadi gini, kan
penjelasan seperti itu. Nah ini saya mau tanya lagi mas, kalau kita memakai dupa seperti ini tuh kadang makhluk goib sebangsa jenis apa yang paling tertarik dengan bau seperti ini? Ini sudah Ya rata-rata semuanya itu suka semua, Rata-rata semua suka semua ya? suka. Termasuk barang-barang makhluk goib yang suka usil gitu seperti tuyul tuyul gitu, Suka. itu juga suka ya? Suka. Kalau yang suka makhluk goib itu suka ganggu orang apa tidak sebenarnya? itu yang perlu saya Ya, itu. Kalau itu setahu saya tergantung. Itu kan makhluk gaib itu ya setahu saya itu ada dua jalur kiri, jalur kanan. Ya jalur kiri itu kadang ya suka usil, ya seperti perbuatan tidak pantas lah. Ya. Kalau yang jalur kanan itu kebalikannya. Itu Jalur yang tak mampu seperti apa contohnya? jalur kanan itu misalkan pengasihan ya, Ya, misalkan masnya ini mau media pengasihan, saya tanya pengasihan jalur kanan ya, jalur kanan apa kiri ya, masnya tanya jalur kanan ya. Jalur kanan itu seperti contoh masnya ini pengasihan agar semua orang itu belas kasih terhadap mas, terus ada rasa segan, terus gimana lah ya, pokoknya ada belas kasih, merasa apa itu, rasa dikasih gitu, seperti itu yang jalur kanan. Jalur kanan sudah cukup itu. Kalau jalur kiri itu sebaliknya ya, seperti misalnya pengasihan itu ya contohnya seperti ilmu pelet itu, kadang itu pelet itu identik dengan yang namanya jalur kiri ya, seperti pengeretan. Kan banyak di dunia luar itu ada seorang wanita itu ya suka apa, menghabiskan uang uang, misal ada laki-laki pak kaya pejabat itu ya, pak pejabat itu langsung si perempuan itu menggunakan media seperti jalur kiri itu ya, buat tujuannya untuk pengeretan terus dan yang lain-lain seperti tidak pantas pula. yang saya mau tanyakan lagi gini mas, apa masnya kan punya teman goib mas? Punya maksudnya teman gue itu seperti apa mas? ya kan tadi kan anda bilang apa seperti dupa ini untuk pemanggilan ya, pernah ada kontemplasi mas dengan barang goib, bisa ceritakan? Maksudnya itu Kontemplasi itu ya pernah melakukan pemanggilan lalu anda berbicara dengannya atau gimana, saya perlu tahu itu. oh gitu ya. Kalau saya sendiri masih belum pernah ya. Kalau misalnya ada seseorang yang datang ke saya, kalau ingin ya saya apa, minta apa namanya, orang itu menyuruh saya ya saya sedia ya. Tapi kan sebenarnya anda tahu kan? Ya tahu. Oh ya, ya itu yang perlu, kan kita nggak tahu mas ya nah barang goib. Jadi gini teman-teman, ini kan kita eksperimen ya, mencoba merunding gitu. Ini mencoba eksperimen, nah kita juga sharing di sini. Jadi Ini buat saluran edukasi dulu. ya buat sarana edukasi juga apa yang tidak kita ketahui, terutama untuk orang-orang zaman sekarang kan tidak tahu menahu soal hal seperti ini gitu. Nanti jika teman-teman suka atau ingin bertanya silahkan komen saja di bawah, nanti pasti akan kita jawab. Ini gini teman, baunya itu apa, baunya itu wangi sekali. Ini kan apa, melati ya, kalau kalian pernah itu ikut ke kuburan ya di kuburan itu baunya ya gini. Tapi ini kalau dinyalakan malam hari ya silahkan dicoba lah. Kalau kalian nggak percaya, di sini ini suhunya panas sekali teman-teman. Saya tadi ini rinding-rinding, ini bulu kuduk saya semuanya berdiri semuanya, entah ada apa ya. Tapi nanti kalau ada kontemplasi insya Allah masuk kamera. Ini di sini, jadi ini di sini sawah, padang ini di sini.
kita menyalakannya tepat di sana ladang, dan di sebelah sana, sebelah ladang di situ ada punden. Kalau orang Jawa mengatakan punden itu ya satu kuburan yang di sana dianggap keramat, makam keramat. Jadi begitu, kalau kalian main-main ke Jawa itu banyak punden, orang-orang menggunakannya sebagai sarana biasanya. Ini saya sudah merinding mas, ini kita sudah paling setengah jam, Ya, sudah hampir setengah jam. Ini kita teruskan apa kita cut dulu? kita cut dulu aja mas, nanti jadi gini, kita cut dulu. Nanti kalau support channel ini banyak, besok saya buatkan lagi videonya tetap dengan Mas Heri. Jadi tetap ada dengan saya, Mas Nabi tetap, Mas Heri sebagai narasumber lah ya mas ya. Jadi Ya gitu. mungkin nanti jika pengen atau maknya dimana juga bisa diusulkan. Kan ini kita masih mencoba juga. Tapi ini sungguh mungkin ada kontemplasi ya teman-teman. Nanti kalau saya takutnya saya sendiri kan belum pernah ada kontemplasi secara real, saya ya masih takut. Tapi kalau nanti kalau ini supportnya banyak, saya berani lah. Sini ada Mas Heri, teman saya kayak gini. Depannya sudah dimatikan mungkin. Udah saya mati mas. Dah. Jadi terima kasih mengikuti video dari awal sampai akhir. Terima kasih, dan jangan lupa tetap imani barang gaib, dan jangan lupa ikuti terus Jawa Eksperimen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.